Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang regresi linear berganda dengan SPSS. Namun sebelum kami mempresentasikan dan menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Igede Jaya Putra Negara dengan NIM akhir 017, kemudian Putu Indri Wirawati dengan NIM akhir 027, dan Niluh Putu Ayu Desi Pratiwi dengan NIM akhir 044. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya silakan kepada penyaji untuk menyajikan dan menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ayu Desi Pratiwi dengan NIM akhir 044. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan analisis regresi dengan jumlah variabel independen lebih dari satu dengan satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut dengan ordinary least square atau OLS. Pendekatan statistik untuk melakukan analisis regresi dengan menggunakan metode OLS terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas 4, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu kita melakukan uji asumsi klasik. Tahapannya itu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian data yang dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai P lebih kecil daripada 0,05 maka distribusi data tidak normal, dan jika nilai P lebih besar daripada 0,05 maka distribusi data normal. Untuk itu, kita langsung ke praktek, misalnya dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Pembelian. Di sini, variabel X1 adalah harga, variabel X2 adalah kualitas produk, dan Y adalah minat pembelian dengan jumlah responden sebanyak 70 orang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memindahkan hasil tabulasi data ke SPSS. Kemudian pada variabel view kita rubah NIM menjadi X1, X2, dan Y. Kemudian desimal kita rubah menjadi 0. Lebar kita rubah dengan harga untuk X1. X2 kualitas produk. Dan Y minat pembelian. Sebelum melakukan uji normalitas, terlebih dahulu kita akan mencari residual dengan cara klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kita pindahkan variabel dependen ke kolom dependen dan variabel independen ke kolom independen. Kemudian kita klik Save. Pada kolom residual, kita centang Unstandardized. Kemudian Continue. Kemudian kita klik OK. Kita telah mendapatkan hasil dari residual. Untuk uji normalitas, kita akan melakukan langkah-langkah yang pertama yaitu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian One Sample KS, kemudian masukkan hasil residual ke dalam kolom Test Variable List, kemudian kita klik Exact, kemudian kita pilih Monte Carlo, kemudian Continue,
Kemudian kita klik OK. Dapat dilihat pada tabel berikut, kita telah mendapatkan hasil dari perhitungan SPSS Kolmogorov-Smirnov-nya sebesar 0,509. Sehingga interpretasinya yaitu berdasarkan tabel output SPSS didapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,509 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam hal ini digunakan uji Glatzer, di mana hasil uji nilai probabilitasnya dengan signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Langsung saja kita ke prakteknya langsung untuk uji heteroskedastisitas. Sebelum melakukan uji heteroskedastisitas, kita akan membuat variabel absolut yang akan digunakan dalam uji Glatzer. Dengan cara klik transform, kemudian compute variable. Pada kolom target variable kita isikan nama ABSP. Kemudian pada numeric expression kita isikan ABS. Kurung buka, kita masukkan hasil residual tadi ke dalam kolom numeric expression. Kemudian kurung tutup. Kemudian kita klik OK. Setelah mendapatkan hasil absolut, kita akan melakukan uji Glatzer. Melakukan uji Glatzer untuk persamaan regresi harga X1 dan kualitas produk X2 terhadap variabel absolut residual atau ABSUP yang telah kita buat. Dengan cara kita klik Analyze, Regression, Linear. Pada kolom dependen kita ganti menjadi absolute, kemudian kita klik Save, kemudian kita hilangkan centang pada kolom residual di Unstandardized, kemudian Continue, kita klik OK. Kita telah mendapatkan hasil pada tabel koefisien di kolom signifikansi, di mana X1 yaitu harga mendapatkan signifikansi sebesar 0,420 dan kualitas produk mendapatkan signifikansi sebesar 0,216. Dengan demikian, interpretasinya yaitu berdasarkan tabel output SPSS, didapatkan nilai signifikansi untuk variabel X1 harga sebesar 0,420 dan variabel X2 kualitas produk sebesar 0,216. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putu Indri Wirawati. Materi selanjutnya yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan pengujian yang digunakan untuk membuktikan apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya kolerasi atau keterkaitan antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat diukur melalui nilai tolerance value atau VIV. Kemudian, dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah jika nilai cut-off tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIV lebih besar dari 10, berarti terdapat multikolinearitas. Sedangkan data yang baik adalah data yang tidak terdapat multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktek ke SPSS. Untuk melakukan uji multikolinearitas, dapat dilakukan dengan cara klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Pada kolom dependen, kita masukkan variabel Y, yaitu minat pembelian. Kemudian masukkan variabel X1, yaitu harga.
ke kolom independen dan variabel X2 yaitu kualitas produk ke dalam kolom independen juga. Kemudian pada statistik kita centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue dan oke. Hasil dari uji multikolinearitas. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada tabel koefisien pada tolerance dan FIB. Nilai tolerance dan FIB pada variabel X1 yaitu harga didapatkan tolerance sebesar 0,728 dan FIB 1,373. Dan untuk variabel X2 yaitu kualitas produk didapatkan toleransi sebesar 0,728 dan FIB 1,373. Kemudian untuk interpretasinya sebagai berikut. Untuk variabel harga didapatkan nilai toleransi sebesar 0,728 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIB 1,373 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Dan untuk variabel kualitas produk, didapatkan nilai toleransi sebesar 0,728, lebih besar dari 0,10, dan nilai FIB 1,373, lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Materi selanjutnya yaitu autokorelasi. Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Uji autokorelasi ini sering ditemukan atau digunakan pada data yang bersifat time series. Sedangkan data yang kami gunakan bukan merupakan data time series sehingga kami tidak melakukan uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu regresi linier berganda. Regresi linier berganda secara statistik dapat diukur dengan 3 cara, yaitu yang pertama koefisien determinasi, T statistik, dan F statistik. Yang pertama yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R² atau R kuadrat kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan materi dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang regresi linear berganda, yaitu yang pertama F statistik. Uji statistik F atau uji signifikansi keseluruhan itu menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel X secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen atau variabel Y. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji statistik F itu adalah yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilai signifikansi lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, untuk F tabel sendiri didapatkan dengan yaitu F sama dengan K, N-2. Untuk K itu adalah jumlah variabel independen atau variabel X, dan N-2 untuk N-nya adalah jumlah responden yang diterima dikurangi 2. Untuk materi selanjutnya yaitu T statistik. Uji statistik T atau uji signifikansi parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen atau variabel X secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel Y.
Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik T itu adalah yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk T tabel, DF-nya didapatkan dengan signifikansi, N-2. Untuk N-nya itu adalah jumlah dari responden yang diterima. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung praktek pada SPSS. Namun sebelum kita ke perhitungan SPSS, saya akan membacakan terlebih dahulu hipotesis dari penelitian ini, yaitu H1, terdapat pengaruh antara harga atau X1 dan kualitas produk X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap minat pembelian atau variabel Y. Kemudian H2, terdapat pengaruh antara harga atau variabel X1 terhadap minat pembelian atau variabel Y. Kemudian H3, terdapat pengaruh antara kualitas produk atau variabel X2 terhadap minat pembelian atau variabel Y. Baik, kita akan langsung ke aplikasi SPSS. Baik, ini adalah data dari 70 responden yang telah kami terima dan telah lolos uji asumsi klasik. Nah, untuk uji regresi linear berganda dengan uji F statistik dan P statistik, itu dilakukan dengan cara yang pertama klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada kolom dependent, kita pindahkan variabel Y atau minat pembelian. Kemudian pada independen kita pindahkan variabel X, X1 dan X2 saya blok, kemudian pindahkan. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari SPSS. Untuk koefisien determinasi, itu kita bisa dapatkan dari tabel model Sumari pada kolom R-square. Nah, pada kolom R-square ini didapatkan hasil 0,281. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2, yaitu harga dan kualitas produk, secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y atau minat pembelian, itu adalah sebesar 28,1%. Dan lainnya atau sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, untuk uji statistik F, itu kita bisa lihat hasilnya dalam tabel ANOVA pada kolom F dan kolom signifikansi. Nah, pada kolom F didapatkan F hitung sebesar 13,082, kemudian nilai signifikansinya adalah 0,00. Kemudian untuk F tabelnya, kita bisa hitung untuk F tabel itu sama dengan DF-nya adalah A, N-2 untuk uji statistik F. K-nya adalah jumlah variabel X, ada dua, yaitu harga dan kualitas produk, dan N-2, N adalah jumlah responden sebanyak 70, dikurang 2, yaitu 68. Sehingga didapatkan F tabel, yaitu pada DF untuk pembilang itu adalah K sebanyak 2, kemudian DF untuk penyebut itu adalah 68, sehingga didapatkan F tabel adalah 3,13. Baik, untuk interpretasinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan F hitung sebesar 13,082 itu lebih besar dari F tabel yaitu 3,13 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2, yaitu variabel harga dan kualitas produk, secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y atau minat pembelian. Kemudian untuk uji T statistik, kita bisa lihat hasilnya pada tabel koefisien pada kolom T dan signifikansi pada masing-masing variabel X. Untuk variabel harga, itu didapatkan T hitung sebesar 3,138 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Kemudian variabel kualitas produk T
hitung didapatkan 1,812 dan nilai signifikansi sebesar 0,075. Nah, untuk T tabel itu kita bisa dapatkan dengan DF sama dengan tingkat signifikansi, N-2. Untuk tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05. Kemudian untuk N-nya sebesar 70 dikurangi 2 adalah 68. Kita lihat pada T tabel. Untuk PR itu adalah 0,05. Kemudian DF-nya adalah 68, sehingga T tabelnya adalah 1,99547. Baik, untuk interpretasinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil hitung SPSS, didapatkan pada variabel X1 yaitu variabel harga, dihitung sebesar 3,138 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,99547 dan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yaitu variabel harga berpengaruh terhadap variabel Y atau minat pembelian. Kemudian untuk variabel X2 yaitu kualitas produk didapatkan T hitung sebesar 1,812. Ini lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99547 dan nilai signifikansi didapatkan 0,075 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 yaitu kualitas produk tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau minat pembelian. Baik, sekian perhitungan SPSS untuk uji statistik T dan F untuk linear berganda. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.